Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Staf KPU dibunuh pelaku misterius, Arief Budiman minta anak buah lebih hati-hati. Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri untuk penyelenggara pemilu dalam menggelar pemilihan kepala daerah serentak 2020. Berkaca dari kejadian terbunuhnya, staf KPU Yahukimo Hendrik John Pinsky, 25 tahun yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal. Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja, tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya, kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta pada hari Rabu 12 Agustus. Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja, kata dia, diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik tidak lagi terulang. Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah. Begitu katanya. Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se-Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut. Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Begitu katanya. Para penyelenggara, kata dia, diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka. Polisi pun mengatakan bahwa Henry Jovinsky tewas dibaca orang tak dikenal oleh OTK usai mengantar obat untuk rekannya pada hari Selasa 11 Agustus. Menurut keterangan polisi, korban diserang di Jalan Gunung, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Selasa 11 Agustus siang. Staf KPU Yahukimo tersebut pun tewas dengan luka tusuk di bagian punggung. Setelah melintasi jalan gunung tepat di atas jembatan Kaliteh, saksi dan korban diadang oleh seorang pria bercelana loreng dan berambut gimbal, memegang 2 pisau atau sangkur, menanyakan kedua korban tersebut. Kalau kalian orang mana? Orang Indonesia, mana KTP-nya? Begitu kata Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal. Kronologi. Sementara itu, berdasar keterangan saksi berinisial KM, pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. KM saat itu berboncengan dengan korban saat melintas di lokasi jalan dihentikan usai kembali dari DKI. Setelah turun, saksi melihat ada rekan pelaku yang bersembunyi di dalam hutan. Saat menerima KTP Henry, pelaku berjalan ke arah belakang Henry dan langsung menusuk punggung korban. Saat itu juga datanglah teman pelaku dari arah kali jembatan sambil memegang 1 buah sangkur dan langsung menusuk korban di bagian leher. Begitu kata Kamal. Setelah melihat rekannya ditusuk, KM berlari meninggalkan sepeda motor sambil berteriak minta tolong. Para pelaku pun kabur meninggalkan korban di jalan. Dimakamkan di Yogyakarta. Dari informasi yang diperoleh oleh redaksi Kompas, korban dimakamkan di Yogyakarta pada hari Kamis. Ketua KPU Papua Theodorus Kosai saat dihubungi pada hari Rabu pun membenarkan informasi tersebut. Rencananya hari ini jenazah dari DKI ke Jayapura, lalu Jayapura ke Jakarta dan dari Jakarta ke Yogyakarta. Begitu kata Theo. Selain itu pihaknya juga mengecam insiden itu sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Keluarga Henry Jovinsky, 25 tahun pun mengaku kaget mendengar kabar staf dari KPU ini di Kabupaten Yahukimo, Papua, tewas dibunuh oleh orang tak dikenal. Adik kandung korban, Helga Mauli Jovinska, 17 tahun, mengatakan keluarga menerima kabar tersebut pada hari Selasa 11 Agustus sore. Kabar tersebut membuat keluarga sangat terpukul. Terakhir telepon 2 hari yang lalu, soalnya susah sinyal di sana. Biasanya ngabarin kalau ada sinyal, biasanya telepon. Kata Helga kepada wartawan di Desa Kadung Malang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada hari Selasa malam. Menurut Helga, korban baru bertugas di KPU Yahukimo sekitar 1 tahun. Sejak bertugas di sana, korban baru pernah pulang 1 kali ke kampung halamannya beberapa bulan yang lalu. Sudah berangkat lagi, malah kayak gini. Kalau tahu mau kayak gini, tidak mungkin suruh berangkat.
Pulang baru sekali itu, sempat telepon tahun depan mau pulang. Malah kayak gini, tidak nyangka banget, ujar Helga. Menurut Helga, korban yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara ini dikenal sebagai orang yang pendiam. Korban merupakan lulusan Institut Teknologi Telkom atau ITT, Telkom Purwokerto, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2018. Tak berselang lama, korban diterima sebagai PNS di KPU Yaukimo. Sementara itu, Komisioner KPU Banyumas Hanan Wiyoko mengatakan korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Rebuluwetan, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY. Keluarga di Banyumas sudah berangkat ke Yogyakarta tadi pagi pukul 6 pagi. Tulisan melalui pesan singkat pada hari Rabu 12 Agustus. Di sisi lain, KPU pun meminta polisi untuk usut tuntas kasus staf dibunuh OTK di Papua. KPU RI berbela-sungkawa atas meninggalnya Henry Jovinski, 25 tahun, staf KPU Kabupaten Yaukimo yang dibunuh oleh orang tak dikenal. KPU pun meminta aparat turut memberikan keamanan kepada para penyelenggara sekaligus memastikan tahapan pemilu 2020 berjalan dengan tertib. Kepada aparat keamanan, kami tentu berharap ada dukungan yang maksimal untuk menjaga dan amankan bukan hanya proses dan tahapan pemilihan kepala daerah, tapi juga menjaga, mengamankan penyelenggara pemilunya. Jadi bukan hanya mengamankan kantor, tapi juga para penyelenggara pemilunya. Begitu kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat pada hari Rabu 12 Agustus. Arief pun menyesalkan peristiwa pembunuhan ini, lantaran ia meyakini bahwa almarhum Henry tak pernah terlibat masalah apapun. Ia berharap kepolisian segera menangkap pelaku. Saya tentu sangat menyesalkan ada peristiwa ini, karena sepanjang kami tak tahu ada informasi atau berita bahwa yang bersangkutan melakukan suatu masalah. Jadi kami tentu sangat menyesalkan adanya peristiwa ini. Kami koordinasi dengan pihak aparat keamanan dan berharap kejadian ini diproses secara cepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Begitu ujarnya. Selain itu, Arief juga berpesan kepada para penyelenggara untuk berhati-hati selama bertugas, serta lanjut Arief menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita dalam menjalankan tugas-tugas harus berhati-hati, memperhatikan juga situasi sekitar kita, tetap harus menjalankan tugas kita dengan baik. Lanjut Arief, mudah-mudahan kejadian semacam ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Aparat keamanan bisa menjaga kami untuk bisa koordinasi terus dengan aparat keamanan untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini tidak lagi menimbulkan kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, kemudian risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah. Begitu sambungnya. Diberitakan sebelumnya telah terjadi pembunuhan terhadap staf KPU Yaukimo bernama Henry Jovinski, 25 tahun, dibunuh pada hari Selasa 11 Agustus pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Saat ini pun jenazah telah diterbangkan dari Bandara Sentani, Jayapura menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Informasi terakhir pun jenazah akan diantar dan dimakamkan di kampung halamannya di Godean, Sleman, Yogyakarta.